Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Bayangkan, terbayang gak waktu SMA begitu ya? Tapi SMA saya pemret loh. Pemret. Mirip loh RH. Oke, yuk. Liza, makasih ya. Iya. Seperti biasanya kita bongkar file dan ini permintaan khusus dari Liza. Kita bongkar file mengenai ojek online. Ini kita bicara tentang justice ya, keadilan antara antara penghasilan seorang driver ojol yang harus mati-matian di jalan, dan jangan-jangan kalau ada eksekutifnya ya, tapi kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kita kaitkan ojol ini banyak juga isunya, ada GoTo dan lain sebagainya. Waktu itu ada saham Telkom yang kemudian Telkomsel yang kemudian dimasukkan ke sana, dan konon dalam tanda kutip uangnya dibagi-bagi. Pengertian dibagi-bagi itu gini, mereka pegang-pegang saham lalu sahamnya diuangkan. Ya, itu kan sebenarnya kan saham itu kan on the paper, nggak ada uangnya sebenarnya. Cuman begitu uang segar masuk, fresh money masuk, itu sahamnya dilepas-lepas gitu ya. Oke. Itu kata Agus Edi Kristanto, AEK sebenarnya. Tapi orang itu nggak pernah muncul lagi sekarang. Jadi apa yang mau diambil dari soal ojol ini, Liz? Silakan. Dan ojol, nasibmu dulu, nasibmu kini. Iya, RH. Ini karena concern ya, terutama saat ini banyak sekali para pekerja mungkin yang di PHK atau mencari kerja sulit itu menjadi ojol, pengemudi transportasi online, dan pendidikan mereka nggak main-main RH. Banyak loh yang S1, S2. Jadi dengan peluang kerja yang ini ojol termasuk juga driver ya, termasuk juga mobil, motor, mobil, iya ya? termasuk ini semua. Banyak sekali. Nanti akan dipaparkan di sini. Itu karena melihat mereka mencari kerja, ini adalah salah satu peluang kerja yang mudah mereka dapatkan. Tapi terlihat mereka mendapatkan istilahnya ya, kompensasi atau upah yang minimal, yang rendah sepertinya ya, dengan kerja keras seharian. Sebenarnya upah pun tidak ya. Bukan upah ya sistemnya. Karena mereka mendapatkan sesuatu dan kemudian potongan mereka itu terlalu besar atau gimana gitu ya. Iya. Kalau upah itu kan dibayar. Kalau ini kan enggak, mereka langsung narik dari konsumen kan. Tetapi yang mereka dapatkan itu dipotong oleh operator. Itu ya, yang kemudian menyebabkan operator dan kemudian mungkin eksekutif dari operator tersebut hidup makmur ya kan. Karena saya lihat gede-gede gaji mereka itu, misalnya gaji betul. GoTo. Nanti kita lihat di sini. Oke, silakan. Dan juga ini tadi apa tadi? Oh ya, oke. Dari sini kita mulai dengan potret dulu ya. Potret kita mulai dari mana nih? Dari tentang informasi GoTo atau dari awal aja? Dari awal aja. Dari awal, oke RH ya. Nah, kita coba lihat bersama ini potret ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini. Menurut perkiraan BPS, jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 adalah 284,44 juta. Kenapa perkiraan? Karena sebenarnya sensus itu kan cuma dilakukan 10 tahun sekali. Setiap tahun yang berujungan dengan 0. Jadi kalau tahun di luar sensus penduduk dilakukan, itu semuanya adalah perkiraan jumlah penduduk. Ya, dan Indonesia tidak memiliki sistem kependudukan yang baik, yang online gitu, yang real time itu nggak ada. Nggak ada. Jadi saat ini diperkirakan oleh BPS jumlah penduduk tahun 2025 adalah 284,44 juta. Jauh sekali dari Roma Irama ya. Roma Irama itu 135 juta. Berapa itu Roma Irama nyanyi ya? 2 kali lipat. Dan usia produktifnya itu yang dimaksud usia produktif oleh BPS itu 15 sampai 64 tahun sebanyak 196 juta. Ya. Dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu adalah sebesar 4,76%, yaitu 7,28 juta jiwa. Ini tingkat pengangguran terbuka, benar-benar nganggur nih istilahnya ya. Dan berarti saya juga pengangguran dong ini. Enggak ya. Dan ada yang namanya saya pengangguran tertutup katanya.
tingkat setengah menganggur, ada istilah lagi. Oke. Diistilahkan BPS ini adalah orang yang masih dan sedang mencari pekerjaan. Sebenarnya nganggur juga, tapi selagi mencari pekerjaan mereka mengerjakan sesuatu daripada tidak bekerja sama sekali. Dan itu besarnya 8% atau 11,76 juta jiwa. Jangan-jangan saya termasuk 8% tuh. Jadi totalnya itu berapa tuh? 11 tambah 4,76 sekitar 13% sebenarnya pengangguran di Indonesia ini. Dan tapi dari yang bekerja itu 60%-nya. Jangan bilang persennya aja, jumlah penduduknya berapa absolutnya? Absolutnya yaitu sekitar 19 juta pengangguran. 19 juta ya. Oke. Pengangguran terbuka dan setengah menganggur itu sebenarnya termasuk pengangguran. Oke. Tapi 19 dari juta yang itu 10% dong. Dari angkatan kerja 10%. 10% kan dari angkatan kerja. Oke. Bukan 10% ini. 13%. 13%. 13% Dari angkatan kerja. dari angkatan kerja. Oke. Dan sekitar 60% dari angkatan kerja itu sebenarnya bekerja di sektor informal. Oke. Yaitu misalnya pedagang, 110 ojol, tukang parkir. Jadi sebenarnya kecil sekali. Kalau nggak salah sekitar 70-80 juta aja yang bekerja di sektor formal, itu pun termasuk buruh pabrik masuk di sana. Jadi inilah miris lah ya dengan potret ketenaga kerjaan di Indonesia itu. Itu awalnya gitu RH. Jadi saya tuh tertarik di sini apalagi kebetulan di lingkungan rumah, tetangga atau kita melihat juga banyak sekali orang yang bekerja menjadi ojol atau pengemudi transportasi online ini. Baik motor maupun mobil. Tapi memang mayoritas motor. Oke. Nah kalau kita lihat sebenarnya pelaku bisnis transportasi online di Indonesia ini cukup banyak ternyata. Yang sekarang masih eksis itu misalnya Gojek, Grab, Maxim, InDrive, Nujek, Anterin, Bonceng, Sun SM, Jendo. Sun SM itu kan yang dari Vietnam itu yang menggunakan mobil-mobil listrik taksi. InDrive. Apa? Sun Ham, Oh, Sun oke. SM. Yang lain juga asing juga sih, Grab juga asing gitu kan dari Singapura, Maxim juga gitu. Muldoko nggak ada Muldoko. Muldoko. Soalnya kan dia waktu itu kalau nggak salah yang leading listrik ya, mobil listrik apa-apa gitu. Oh, Nggak tahu ya. nggak tahu mungkin ada sahamnya di mana. Yang sudah hilang itu yang pertama eksis itu adalah Uber sebenarnya dulu ya, tapi udah nggak ada. Ada Gojek, ada Ojekku, Topjek, Tapi Ojek Uber tuh Argo. kalau nggak salah dia beli saham Gojek ya kalau nggak salah. Tapi nanti kita teruskan. Oke. Ya mungkin ya, Adijek, Bluejack, Smartjack. Kalau ini merek ternyata tingkat persaingan kompetisi di bisnis ini juga sangat keras. Jadi banyak merek-merek yang tumbang juga ini dari terlihat di sini ya. Kalau di slide 4, nah ini yang menariknya nih. Dengan kondisi bisnis yang sangat ini ya, sangat besar ini sebenarnya. Tapi terlihat baik dua pemain utama itu GoTo dan Grab. Itu GoTo itu katanya asli Indonesia, Grab itu kan dari Singapura. Ya. Itu selama perpaduan dari Gojek dan Tokopedia. Oh iya, Ya. iya. Dulu Gojek, Iya. kemudian Tokopedia jadi GoTo. Iya. Digabung. Jadi Digabung. satu. Ya, kedua bisnis terbesar ini GoTo ini kalau Gojeknya itu diperkirakan sekitar 60-70% lebih itu market share-nya di pasar. Besar sekali. Grab itu mungkin sekitar 30% atau berapa, yang merek lain kecil-kecil banget itu pasarnya. Tapi mereka berdua ini selalu melaporkan rugi dari tahun ke tahun. Dari laporan keuangan yang mereka mungkin berikan. Beli laptop mungkin. Selalu rugi. Nadine masih di sana enggak ya? Nanti kita coba nanti Dari- lihat pengurusnya siapa aja itu. Tahun 2022 rugi usahanya kalau GoTo itu 30,33 triliun, 2023 10,28 triliun, tahun 2024 ini mengecil kerugian GoTo itu jadi 2,24 triliun. Sumbernya laporan tahunan 2024. Sedangkan kalau rugi, tadi kan rugi ini ya. Rugi tahun tadi kan rugi usaha, nih rugi tahun berjalan. Rugi tahun berjalan itu maksudnya ada perbedaan kurs, terus ada penurunan nilai aset dan sebagainya itu dimasukkan. Itu lebih besar lagi nih rugi tahun berjalan GoTo tahun 2022 40,54 triliun, 2023 sebesar 90,52 triliun dan tahun 2024 turun menjadi 50,46 triliun. Kalau Grab sih secara umum dia laporannya hanya regional, negara-negara di Asia Tenggara yang tempat mereka beroperasi, dan bilangnya juga rugi gitu ya RH ya.
Nggak tahu nih karena saya bukan orang keuangan dan laporan keuangannya juga nggak detail sebenarnya. Jadi kita nggak bisa membaca langsung ya. Seperti apa sih kerugiannya itu kan? Nah, kalau kita mau lihat di slide 5 itu adalah laporan keuangan GoTo 2024. Ini sih cuman penjabaran aja karena tadi sudah sempat disinggung di berikutnya. Di slide ke-6. Slide ke-6 ini kita mau melihat nih sebenarnya potret pekerja transportasi online ini seperti apa sih? Nah, di sini dinyatakan oleh Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Aksegap, jumlah pengemudi ojol adalah 7 juta orang dan seperempatnya ada di Jabodetabek. Nanti angka ini kita jadikan asumsi untuk menghitung yang di belakangnya kita ada hitung-hitungan sendiri. Nah, sebenarnya ini menarik sekali nih para politisi, government atau kabinet, menteri-menteri. Ini artinya kalau ada 7 juta orang yang bekerja di sektor ini, berdasarkan data BPS, itu satu orang itu menghidupin 4 orang anggota keluarganya termasuk dia. Artinya ada 7 kali 4 ada 28 juta orang loh yang hidup dari usaha ini. Nggak main-main ini. Ada 10% penduduk Indonesia yang hidupnya dari penghasilan yang didapat dari ojek online, transportasi online. Cobalah kalau berpihak ke mereka, kan 10% yang dibela gitu. Ini luar biasa menurut saya ya. Dan dari kata data sendiri, tapi ini juga saya konfirmasi ulang dengan hitung-hitungan. Tahun 2024 tuh nilai bisnis ojek online itu sebesar 3,51 miliar US dollar atau 57,7 triliun. Dengan kurs berapa ini? Kursnya, saya nggak cek kira-kira berapa nih ya. 3,5157. Oke lah, pokoknya kalau sekitar 15.000 lah. Oh, jangan 15.000 dong. Sekarang 15.500 tuh. Tahun 2024 ini kan. Oke. Dan peningkatan bisnis ini masih terlihat tinggi, lebih dari 7% per tahun. Tapi ini kan mungkin kalau kondisi normal lah ya. Kalau kondisi lagi daya beli turun, ini memang rada sepi, mungkin saya perkirakan di bawah ini. Nah, tapi nilai bisnis seperti ini kita jadikan patokan. Kenapa? Karena dari laporan keuangan GoTo sendiri menyatakan bahwa penghasilan kotornya itu grossnya 19 triliun. Itu pasti adalah penghasilan dia yang masuk ke dia aja. Otomatis kalau dianggap dia adalah cuma 30% dari bisnis online atau 40%, ya taruhlah mungkin dari GoTo aja tuh udah 50 triliun. Itu cuma potongan doang ya? Cuman yang masuk ke kasnya aja itu. Sementara yang dinikmati oleh drivernya beda lagi. Enggak dimasukkan ke laporan keuangannya. Gede banget kalau begitu. Berapa tadi? 19 triliun yang mereka tahun dapatkan. 2024. Tapi bilang rugi tetap. Iya, rugi. Nggak masuk akal, ongkos operasionalnya gede banget. Iya, makanya kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Nanti kita lihat. Apa gitu, maksudnya berapa sih biaya pemeliharaan aplikasi gitu kan? Iya, mobil orang lain, motor orang lain. Iya betul. Saya membayangkan ya waktu di jalan tol dulu, penghasilan kotornya itu ya bukan net, grossnya itu kira-kira 8 triliun aja, 7-8 triliun. Enggak, maksudnya jalan tol. Oh, jalan tol. Ya. Oke. Bukan padahal ini. Kan you can imagine kan jasa marga setiap hari menghasilkan uang kan. Terus setiap hari kan. Tapi itu pendapatannya itu cuma 7-8 triliun saja. Iya. Jadi itu kira-kira tahun tapi tahunnya juga ya, kira-kira tahun 2015, 2016 gitu, kira-kira begitu. Iya, sekarang meningkat. Update-nya berapa? Oh iya, kita nanti cari datanya lagi. Tapi maksudnya besar, ojolnya besar. Iya, oke. Tapi maksudnya potongannya saja sudah segitu ya, apalagi kapitalisasi secara keseluruhan ya. Iya. Okay. Memang ada sebenarnya beberapa merek ojol yang melakukan tapi sistem baik. Tapi jangan-jangan GoTo itu termasuk Tokopedia jangan-jangan? Kecil. Kalau nggak salah Tokopedia-nya berapa persen ya? Saya nggak cek. Tapi paling nggak nyampe 10%-an. Kecil Tokopedia tuh. Di sini ya. Iya. Ini artinya peningkatan bisnis ini menurut kata data itu masih terlihat tinggi lebih dari 7% per tahun. Tapi kita punya asumsi lain karena memang kondisi daya beli sekarang menurun. Ya. Di sini ada regulasi. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan regulasi bahwa Kemenhub dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor dan
sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, batas potongan maksimal itu sebenarnya 20%. Tapi 20% itu bukan potongan langsung, tapi cuman untuk penggunaan aplikasi itu paling tinggi 15%. Oke. Dan biaya lain-lainnya itu 5% paling tinggi. Jadi total 20% itu seperti itu. Nah, tetapi Kemenhub juga menyatakan bahwa dia tidak bisa menindak pelanggaran yang terjadi. Kan banyak sekali sebenarnya demo besar-besar yang sudah dilakukan. Ada 2 demo besar terakhir yang dilakukan oleh para pengemudi ini. Terakhir 20 Mei lalu. Kata Kemenhub yang bisa menegur tuh Komdigi gitu. Jadi mereka kayaknya bisa melakukan tanpa ditegur gitu. Para operator ini. Ya bagaimanapun kan perhubungan tetap ini harusnya kan tunduknya karena ini de facto ini kan transportasi sebenarnya kan. Kalaupun menggunakan teknologi itu kan soal lain gitu ya. Iya betul, transportasi ini Karena mestinya. apapun kan bisa menggunakan teknologi kan, tapi core bisnisnya apa gitu ya. Iya. Gitu. Oke, teruskan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini demonya itu yang terakhir itu tanggal 20 Mei 2025 pas Hari Kebangkitan Nasional. Mereka mengajukan tuntutan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar regulasi pemerintah. Terus mereka minta juga DPR RI melalui Komisi 5 mengadakan rapat dengar pendapat gabungan bersama Kemenhub, asosiasi dan aplikator. Potongan aplikasi diturunkan dari 20% menjadi maksimal 10%. Mereka minta seperti itu juga. Revisi tarif penumpang dan penghapusan skema harga seperti aceng, slot hemat, prioritas. Nah, saya sih belum paham semuanya. Tapi yang saya paham misalnya aceng itu ya RH ya. Iya. Kalau kita pesan makanan menggunakan jasa mereka, Iya. sejauh apapun tuh tarifnya 5.000 aceng itu. Goceng. Oke. Antar tuh goceng gitu. Oh, aceng itu antar goceng. Iya, kan sedih banget. Kadang-kadang kan kita kalau dapat pesan GoFood itu ojolnya bilang gini, "Bu, tadi parkir tolong diganti." Ya udah. I see. Jadi sedih banget. Mereka tuh cuma dapat 5.000 tuh setiap Saya terus terang aja nganter-nganter gitu. nggak pernah pesan-pesan yang begini. By myself. Tapi Yang maksudnya pesan. anak, staff yang pesan gitu. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah. Oke. Iya. Jadi kebijakannya itu katanya untuk meningkatkan penjualan mereka. Tapi kan yang kena sebenarnya ininya sopirnya, ojolnya, bukan dari pihaknya operator kan. Ya. Itu luar biasa gitu kan kebijakan-kebijakan. Terus mereka minta juga penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikasi dan YLKI. Terus kenapa sih mereka masih terima order gitu kan? Saya sempat tanya tuh ke beberapa ojol. Ya kalau enggak tuh nggak dapat uang, paksa-paksain aja gitu kan. Impas-impasan aja bensin sama ininya. Oke. Dan belum barangkali kalau mereka nggak aktif juga barangkali mereka ditinjau mungkin ke apa? Oh iya, kalau menolak betul. Mungkin, iya kan? Betul. Mereka kan sebenarnya dapat itu otomatis tuh masuk ke Iya, mereka. iya. Kalau menolak mereka akan ada sanksi, Iya, gitu. betul. Ketahuan kan? Iya. Ada sanksi nggak dapat order sekian lama gitu loh RH. Iya saya juga baru ya. Oke. Nah terus kemarin kebetulan saya tuh senangnya kalau mengumpulkan data, sebagian saya kumpulkan sendiri RH ya. Jadi ini saya dapat langsung nih. Terus mereka ngadu nih ada tambahan lagi nih biaya dari operator Grab. Dia bilang kan di slide 9. Itu mereka harus daftar dan diberlakukan sejak 10 April 2025. Menambah beban para pengemudi ojol, menjanjikan order lebih banyak, menihilkan keadilan pemerataan, membuat mitra pengemudi makin menjerit. Ini menurut saya ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya hari ini dia mau dapat order banyak, 10 order. Besok tuh dipotong langsung tuh berapa tuh saya nggak kebaca. Langsung besok pagi itu sebelum mereka bekerja langsung dapat potongan. Jadi selain potongan biaya waktu mereka menerima konsumen, besok dipotong lagi. Besok sebelum mulai jalan tuh dipotong lagi. Nih. Kalau dapat 2 order aja dipotongnya sekian, dapat sekian order sekian besok dipotong lagi. Nambah-nambahin aja gitu. Jenis-jenis pemasukan dari operator nih. Masa seperti ini dibiarkan gitu kan? Aneh gitu kan. Oke, kita lanjut lagi RH ya. Ini di luar aceng, prioritas atau segala macam tadi ada lagi dibikin lagi. Pokoknya ini banget lah, pokoknya kreatif sekali lah tim marketingnya mungkin ya dari para operator tersebut. Nah, mengenai tuntutan para ojol, ini operator ini menjawab nih di sini saya ambil sumbernya di Kompas. Dibilang Direktur GoTo
Catherine Hindra Sucahyo mengatakan, pemotongan 20% hanya berlaku atas biaya perjalanan, bukan terhadap total biaya yang dibayarkan oleh konsumen. Padahal udah clear kok dari Kemenhub, 20% itu total. 15% dari biaya, 5% lagi biaya lain-lain. Kalau Tias Widiastuti, Direktur of Mobility and Logistik Grab Indonesia, potongan 20% hanya diterapkan pada tarif dasar perjalanan sesuai dengan regulasi Kemenhub. Sama lah ya jawabannya. Kalau Maxim Indonesia, nah Maxim ini menarik. Kalau nggak salah dia cuma 11% ngambilnya. Maxim Indonesia jauh di bawah peraturan Kemenhub. Maxim Indonesia melalui Government Relations Spesialis Muhammad Rafi Assegaf juga memastikan bahwa perusahaan tidak mengambil komisi lebih dari 20%. Business Development in Drive ini juga ngambilnya paling 12% ini. Bagus ini juga. Mestinya dikomunikasikan terus nih mereka. Rian Riwanda menambahkan, potongan komisi di platform mereka bahkan jauh di bawah batas maksimal, yakni 11,7% untuk pengemudi mobil dan 9,9% untuk pengemudi motor. Benar, ini benar, saya udah cek walaupun nanti contohnya cuma satu-satu tapi saya tahu ini memang benar mereka jalankan. Ya, nah ini ya dari data survei, ini berarti data primer yang didapatkan. Ini data primer yang kami dapatkan pada yang kami survei ke para pengemudi ojol. Nah data ini sebenarnya kalau dilakukan dalam tenggang waktu lama, agak lama dengan tim yang cukup banyak akan banyak didapatkan. Tapi karena dilakukan tim kami nggak banyak, cuman berdua mungkin ya. Terus dilakukan dalam waktu sehari, ini nggak ada banyak didapatkan. Kenapa? Kesulitan lainnya apa? RH mau tahu. Begitu proses transaksi selesai, ini data dihapus semua dari semua operator. Jadi tidak bisa disimpan. Tidak bisa terlacak ya? Tidak terlacak. Satu lagi nggak bisa pakai screenshot. Misalnya ojol itu mau screenshot nih bukti, nggak bisa. Jadi mereka data-data ini nggak bisa di screenshot, harus dipoto. Dan data ini juga nggak setiap transaksi ada seperti ini. Kalau misalnya transaksinya itu misalnya tuh pakai e-money atau pakai apa tuh istilahnya, pakai GoPay atau apa gitu, QRIS, GoPay gitu, yang langsung motong gitu, itu nggak akan terlihat. Yang terlihat cuman dana yang akan diterima pengemudi. Nah ini mungkin akan terlihat kalau konsumen membayar tunai, akan terlihat bahwa orang konsumen ini harus membayar 20.000, yang masuk ke kamu 15.000. Nah itu akan terlihat kalau tunai. Tapi seketika hilang, nggak bisa di screenshot oleh pengemudi dan juga seketika setelah proses transaksi selesai itu hilang. Jadi agak di situ sebenarnya kalau misalnya survei dilakukan dalam waktu lebih panjang dan ini kita bisa mendapatkan lebih banyak data. Tapi rata-rata seperti ini. Dari percakapan dengan para ojol ini memang seperti itu adanya. Jadi data-data penerimaan para pengemudi, total pembayaran yang didapatkan tuh data-data penerimaan para pengemudi, total pembayaran konsumen, jenis potongan yang diberikan operator, yang didapatkan itu untuk 4 operator yang terbanyak digunakan yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Contohnya seperti ini. Ini kalau dari sosial media juga dapat nih ya RH ya. Mereka tuh mengeluh. Apa saya harus ambil nih? Potongan 42% gitu dari Gojek. Terus mantap, keren Grab potongannya gitu kan. Mereka keluhan-keluhan ini ada di sosial media. Banyak sekali yang melanggar regulasi. Ya, di sini kita lihat perhitungannya di slide 14 itu misalnya Maxim itu memperlihatkan pada saat mereka mendapatkan order senilai 14.000, pengemudi mendapatkan 12.447. Itu 88,9%. InDrive ini satu contoh, tapi ini rata-rata. Jadi Maxim dan InDrive ini sudah menjalankan yang baik ini ya, jauh di bawah peraturan Kemenhub regulasi. Jadi misalnya mereka mendapatkan order dengan nilai 19.400, maka pengemudi kan mendapatkan 17.072 rupiah, itu 88%. Jadi potongan dari InDrive itu totalnya adalah 12%. Nah, kalau Grab terlihat di sana, jika ordernya senilai 96.000, maka pengemudi mendapatkan 74.400, artinya mereka mendapatkan 77,5%. Artinya potongannya 22,5%. Grab yang contoh yang kedua,
Jika ordernya senilai 37.200, mereka pengemudi mendapatkan 26.400 atau 71%. Jadi potongannya 29%. Yang agak ya kalau Grab itu di atas ya, karena Kemenhub maksimal 20%. Ini Grab 22,5% dan 29%. Tapi kalau Gojek ini luar biasa banget ini. Lebih luar biasa nih Gojek nih ya. Siapa dulu dong bohirnya. Jadi kalau misalnya dapat order 29.000, maka pengemudi Gojek itu dapatnya cuma 16.800. Order yang ini ya, yang dicontoh ya pastinya. Berapa data itu potongannya? Potongannya itu dapatnya itu berarti pengemudi 57,9%, berarti potongannya 42,1%. Jauh di atas 20%. Contoh keduanya itu jika order konsumen membayar 22.000, maka pendapatan pengemudi itu 14.400 atau 65,5%. Artinya potongan itu 34,5%. Contoh yang ketiga, jika ordernya 20.000, itu pengemudi dapat 11.600 alias potongannya 42%. Ada contoh yang keempat, itu jika penumpang membayar 34.000, pendapatan pengemudi adalah 24.000, artinya dia dipotong sebanyak 29,4%. Jadi ini jauh banget di atas dari peraturan Kemenhub tadi. Dan ini sepertinya hampir semua mereka tahu. Tapi kenapa kok mereka nggak bisa lari, nggak bisa menghindar? Kan kalau Gojek ini kan market leader. Lebih dari 60% market share. Nggak diambil. Ya susah lah nggak diambil gimana. Terus kalau nggak diambil tadi RH malah tahu. Dapat sanksi mereka. Iya kan konon kalau misalnya kan mereka kan ini. Jadi kalau mereka nolak kelihatan tuh. Iya. Dia dapat sanksi, sanksinya itu tidak diberi order selama waktu sekian lama gitu. Tapi waktunya itu mungkin jam atau menit gitu sekian gitu. Tapi kan itu juga sudah menihilkan harapan, karena mungkin untuk dapat order aja mereka udah nunggu sekian lama gitu. Begitu dapat order dengan potongan yang sangat tinggi mereka tolak misalnya. Terus mereka harus nunggu lagi sekian lama gitu kan. Jadi buang-buang waktu. Seringkali mereka tetap ambil. Nah, dari data baik data primer maupun data sekunder yang didapat dari sosial media, tapi sepertinya inilah yang kami dapatkan dari banyak interview dengan mereka. Potongan yang dikenakan operator ke mitra pengemudi itu dari data ini, InDrive itu memotong 12%. Maxim memotong 11,1% rata-rata. Grab itu memotong antara 22,5% sampai 29% pembayaran konsumen yang dipotongnya. Gojek itu memotongnya antara 29,4% sampai 42,1%. Dari angka-angka ini. Tapi cenderung sih memang seperti ini adanya dari interview yang dilakukan. Oke. Nah, coba kita hitung ya RH ya, coba kita hitung data dari data tersebut. Tentunya bukan dari data kalau tadi kita lakukan sendiri, timnya RH Channel lakukan sendiri. Kalau ini kita ambil data-data yang terdapat di media juga. Ini ada sumber-sumbernya. Apa yang didapat pengemudi ojol sebenarnya gitu kan? Ini sumbernya survei Institute for Demographic and Poverty Studies 2018-2023 maksudnya ya. Sedangkan 2024-2025 itu perkiraan dari DMRS atau RH Channel. Nah, dengan kondisi mereka bekerja rata-rata 10 pesanan per hari, menempuh jarak sekitar 42 km dengan waktu kerja 11 jam, itu ternyata rata-rata penghasilan per hari itu adalah pada saat sebelum COVID itu 304,688, ini data dari survei itu. Kita cuman mengcopy aja. Terus di tahun 2020 sampai 2021 sekitar 100.000 pas COVID. Setelah COVID meningkat lagi jadi 174.805. Terus berdasarkan pengamatan dan interview yang dilakukan, tim kita mengatakan tahun 2024-2025 itu naiklah total 10%. Kenapa? Ya karena kondisi sebenarnya ekonomi dalam 2 tahun ini naik 10% karena kondisi ekonomi sebenarnya belum membaik. Daya beli masih turun. Terus juga ditambahin dengan jumlah ojol yang meningkat pesat. Nah,
Nah, kita ambil tadi dari data sebelumnya, jika nilai bisnis ojol itu adalah 57,7 triliun tuh dari kata data, dan pengemudi ojol itu 7 juta, maka nilai bisnis alias penghasilan mestinya, ya semestinya dari setiap orang itu 8,24 juta. Per bulan? Per hari, ini hitungannya per hari. Oh, per hari. Oh iya, sorry Per maaf. bulan dong. Per bulan, oke, Kalau per 8 bulan. juta per hari kaya raya. Per bulan ya. Ya. Terus kalau dibagi 25 hari adalah 330.000. Oke, dia ngitungnya 25 hari kerja ya. Enggak, kita yang hitung itu. Oh, Saya yang hitung. Iya. 330.000. Nah, sedangkan yang diterima ojol itu adalah 192.000. Oke. 192.000. Ya. Oke, 192.000. Nah, itu berarti yang diterima ojol itu rata-rata sekitar 58,3%. Oke, nggak nyampe 60% ya. Ya. Tetapi apakah itu semua yang mereka terima sebenarnya? Semestinya tidak, karena mereka kan harus beli BBM lagi. Oke. Kita asumsikan kalau perjalanan 42 km, anggaplah hampir mayoritas itu adalah motor, itu asumsikan 50.000 ya, kebanyakan nggak nih RH ya? 50.000 untuk BBM mereka habiskan per hari, karena perjalanan itu kan tidak cuma perjalanan yang dibayar, ada juga mereka berkeliling untuk mendapat order gitu kan, nggak selalu parkir. Nah, kita asumsikan mereka menghabiskan BBM itu 50.000 per hari, sehingga rata-rata penghasilan ojol itu adalah 3.557.000 per bulan. Dengan penghasilan 192.000 per bulan tadi. Nah, per hari. Ini per bulan. Oh ya, dengan 192.000 per hari tadi, ya. Karena per hari itu kan masih kotor dikurangin BBM ya RH ya. Nah, itu total penghasilan seorang ojol itu dengan kita hitung 25 hari kerja. Kenapa 25 hari kerja? Rasanya dengan kerja 10 jam per hari untuk kerja full 30 hari nggak memungkinkan. Kita anggap aja dia istirahat seminggu sekali. Nah, jadi kan 25 hari kerja. Jadi dan ini 50.000 ini rata-rata mobil dan motor ya dianggap ya. Oh iya, mobil dan motor ya RH ya. 50.000 per hari. Terus rata-rata penghasilan ojol adalah 3.557.000 per bulan. Nah, tapi yang harus diingat juga, kebanyakan mereka itu masih menyicil kendaraan, nyicil kendaraan. Ada yang nyicil motor, ada yang nyicil mobil, itu kan yang menjadi alat utama bekerja. Jadi ini nggak bersih sebenarnya. Mungkin oke lah, ada yang sudah nggak nyicil mobil, ini adalah penghasilan totalnya. Mungkin ada tidak nyicil motornya, tapi banyak sekali yang masih mobilnya di dalam masa cicilan, motornya dalam masa cicilan, dan ini harus dikurangin lagi biaya itu. Oke. Di slide 17. Nah, tadi kita coba perbandingkan dengan gaji direksi dan komisaris dan staf GoTo ya. Di sini sebenarnya gini, kalau RH tadi bilang ada Tokopedia, tapi Tokopedia agak kecil lah persentasenya di sini ya, kurang dari 10% dari omset mereka. Nah, di sini kita lihat dari sumbernya dari tempo.com, dari tempo.co dan dari Orinews ya, data-data ini. Nah, kalau menurut laporan keuangan tahun 2024, gaji direksi dan komisaris dan imbalan saham per tahun. Jadi rata-rata direksi dan komisaris ini punya saham nih kalau di GoTo. Jadi totalnya itu 1,44 triliun tahun 2024. Nah, kalau kita lihat ada 9 direksi dan 7 komisaris, kita rata-ratain aja lah ya, kita nggak tahu soalnya. Jadi masing-masing orang itu menerima sekitar 90 miliar per tahun. 90 miliar per tahun dari total remunerasi yang tercatat di laporan keuangan 2024. Bagi 12. Ya, itu dibagi dibagi 12 lagi, 90 dibagi 12 berarti. Ya. Jadi 8 miliar. 8 miliar ya. Ya. Lebih. 8 miliar kurang ya. Iya. Let's say 7 miliar. Iya, belum dikurangin dengan pajak seperti era. Let's say 5 miliar misalnya.
Banyak ya. per bulan itu ya direksi dan komisaris. Gitu. Nah, tapi itu menurut laporan keuangan 2024. Tapi di berita Tempo tersebut kan mereka cover both side gitu ya. Ya. Ada direktur legal dan corporate secretary GoTo bilang bahwa itu cuma 30% kok yang dari data laporan tersebut yang merupakan remunerasi untuk direksi dan komisaris. Oke. Nah, di situ terlihat bahwa kalau kita ambil jawaban dari direksi dan komisaris tersebut, total yang diterima itu adalah 432 miliar dan masing-masing menerima 27 miliar per tahun. Oh ya, tetap gede. Let's say terima dipotong pajak 7 miliar atau dipotong pajak jadi 15 miliar misalnya. 4,5 miliar. Iya. Jadi sekitar 2 miliaran, kurang dari 2 miliar sih per orang per bulan. Ya, 1,5 miliar lah, masih banyak ya. Per orang per bulan itu. Per orang per bulan, ya. Banyak memang. Nah, kalau dilihat lagi dari www.orinews.id terlihat entry level ya wajar lah UMR sampai 8 juta itu masuk entry level per bulannya. Menengah 8 juta sampai 12 juta ya cukup tinggi lah. Kayaknya bekerja di operator ojol ini merupakan inilah ya menarik gitu ya. Suatu yang menarik karena gajinya karena cukup. Sebenarnya kalau kita mau jujur, gak ada modal mereka kan. Kan motor dan mobil itu punya punya mitra. Punya mitra. Kata mereka tuh mitra gitu pengemudi ojol tuh. Punya mitra yang gak seimbang. Kayak punya mitra kan. Okay. Lalu mereka paling modal yang paling besar aplikasi paling kan. Berapa sih biaya aplikasi sebenarnya? Aplikasi. Ya, saya nah yang paling besar ya biaya karyawan sebenarnya. Storage yang mereka nggak butuh ya kan. Iya. Gitu. Storage kalau misalnya di Tokopedia orang lain yang storage-nya. Punyanya server storage-nya. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya lebih banyak biaya sumber daya manusia. Gaji habis gila-gilaan. Gaji gila-gilaan ya. Nah, menurut saya kenapa mereka begini? Ini bisnis yang apa ya? Sebenarnya bisnis yang agak ini maaf kata nih. Bisnis yang kalaupun misalnya hancur, ya sudah selesai aja begitu aja. Karena saya kaitkan dengan harta Nadiem. Nadiem ini ketika dia pensiun menteri itu hartanya tinggal 600 miliar saja. Tetapi awal masuk itu kira-kira 1 miliar lebih. Lalu pernah mencapai peaknya kira-kira 2021 apa ya? Atau 2000 berapa gitu, 2023 lupa saya. Mencapai 4,8 triliun harta dia. Gitu. Pada saat keluar dari ini ya, Gojek mungkin ya? Nggak tahu. Itu. Nah, berarti kan nggak mungkin dong kalau dia misalnya mengalami kerugian apa. Bisa jadi kemudian dia memiliki harta yang tingkat valuasinya itu ekstrim banget mungkin ya. Iya, betul. Iya, kalau dia jual kan dia tetap ada misalnya saham dia kan. Katakanlah dia punya saham sekian, divaluasikan berapa triliun misalnya. Ketika tinggal 600 miliar kan berarti valuasinya up and down gitu. Nah, maksud saya gini. Bisa jadi bisnis seperti ini ya bisnis yang sebenarnya resikonya nggak ada. Jadi kalau mereka mendapatkan uang fresh money kan dari mitra, setelah itu langsung mereka bagi-bagi untuk gaji dan lain sebagainya. Mereka hanya butuhkan untuk maintenance alat. Kan mereka kan tidak butuh cost of production, misalnya mereka tidak memproduksi kertas. Iya, tidak ada. Membuat sesuatu. Apalagi kalau semua dilakukan paperless gitu kan, tambah lagi nggak ada lagi biaya-biaya gitu. Ya, mereka paling ya maintenance teknologi, tapi kan nggak mungkin teknologi itu tiap saat membeli kan? Enggak. Makanya. Jadi kalau yang namanya ya apalagi paperless, nggak perlu pensil pena pun nggak ada. Nggak perlu beli lagi. Makanya kemudian mayoritas uang itu bisa jadi untuk gaji karyawan di situ atau eksekutifnya gitu. Iya. Oke. Iya. Terus kan ya. Tapi itu asumsi saya yang tidak terlalu paham bisnis yang beginian ya.
Sama sih. Cuman dulu tuh sempat heboh juga di awal-awal dia mulai menggunakan aplikasi 2015 RH ya. Jadi memang Gojek ini pernah bakar uang besar-besaran untuk marketing strategi mereka. Jadi setiap pengemudi ojol waktu itu mendapatkan bonus luar biasa. Rata-rata misalnya mereka mendapatkan, kalau nggak salah sih saya lupa angkanya karena saya cari-cari tulisannya udah nggak ada. Jadi misalnya mereka dapat 20 order per hari. Berapapun penghasilan mereka terima, terus Gojek akan memberikan bonus misalnya 400.000 per hari per pengemudi ojol. Mereka bakar duit itu karena ada investor yang masuk. Bayangan saya. Karena kalau kita misalnya ada investor yang masuk, dia kan cuma beli saham. Valuasinya tuh intangible. Iya, betul. Jadi up and down dan lain sebagainya itu kan bukan asetnya, kan bukan gedung-gedung, bukan pabrik-pabrik, bukan aplikasi apa. gitu. Ada aplikasi doang. Betul. Jadi ketika divaluasi itu valuasi yang menurut saya memang intangible jadinya. Coba kalau kita misalnya punya pabrik, let's say pabrik apa gitu kan, mesinnya berapa ya kan, nilai ininya berapa. Kalau dia valuasinya itu lebih sesuatu yang sifatnya apa ya? Iya, paling menguatkan aplikasinya, kapasitasnya yang mereka lakukan kan, dari sekian untuk sekian orang, jadi untuk sekian orang. Lalu pelanggannya sekian. Nah itu jadi valuasinya lebih pada itunya. Makanya kemudian tiba-tiba valuasi sekian triliun dan lain sebagainya. Lalu ketika mereka dibagi saham-saham, maka harga saham dan lain sebagainya sekian begitu. Yes, teruskan Liz. Iya, saya dengar juga tadi juga di sisi itu mereka untuk menambah jumlah pengemudi dengan sistem seperti itu. Di sisi pelanggan waktu itu promo terus. Jadi misalnya perjalanan 10.000 jadi 3.000, 20.000 jadi sekian. Itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Tujuannya mereka kan marketing strategi. Tapi artinya mereka bayar ini sih memang bakar uang, karena itu semua waktu itu masih ditanggung oleh operator semuanya kan. Jadi waktu itu sampai terheran-heran, kok bisa ya maksudnya Gojek bisa melakukan seperti itu kan dananya triliunan kan, waktu itu kan tidak dikomunikasikan. Yang selalu tampil ke depan itu hanya Nadiem Makarim aja, Makarim. Jadi tidak disampaikan bahwa di belakang Nadiem tuh ada siapa atau ada investor dari mana. Jadi waktu itu kan dari luar, iya. Terus juga dari internal, dari lokal juga masuk kan, Astra dan Jarum akhirnya masuk. Nah, terus Gojek itu berdiri tahun 5 Oktober, waktu itu masih menggunakan call center dan hanya memiliki 20 orang pengemudi karena pengalaman Nadiem Makarim yang waktu berangkat kerja selalu dengan macet. Menghadapi kemacetan total. Nah, terus waktu itu juga yang sudah lebih dulu menggunakan aplikasi itu sebenarnya Uber, yang dari mana ya, Uber tuh ya, dari luar. Mereka sudah menggunakan investasi. Nah, karena itu akhirnya di 2014 Gojek mendapatkan tawaran investasi, dia mulai menggunakan aplikasi yang bisa digunakan di Android dan iOS. Sejak Januari 2015. Terus dapat lagi suntikan dana 7,2 triliun di 2016 sehingga Gojek menjadi startup unicorn pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 1 miliar. Yaitu waktu itu valuasinya, atau valuasi itu kalau di istilah marketing brand equity atau harga dari mereknya itu dinilai sebesar 17 triliun. Nah, masuk lagi 2018 dari Google, dana dari Astra dan Jarum, dari Facebook, dari PayPal, dan pada 2015 juga muncul Grab Bike yang asal Singapura. Itu yang dari Wikipedia ya. RH ya. Terus pada tahun 2021 17 Mei 2021. Jadi valuasi itu harga ininya ya. Harga dari brandnya. Itu kalau di istilah orang marketing itu namanya ekuitas merek atau brand equity. Jadi kalau valuasi itu sebenarnya mestinya nggak senilai aset ya RH ya. Karena merek itu sangat mahal. Jadi dari merek-merek terkenal itu valuasinya sangat tinggi. Up and down-nya juga tinggi artinya. Iya, betul. Ya, kalau nilainya kayak nilai apa istilahnya ya itu ya? Equity, bukan? Equity, valuasi, ya. Brand equity atau valuasi itu memang banyak yang intangible-nya, nggak cuma nilai tangible.
Intangible-nya banyak. Semakin kuat sebuah merek, intangible-nya semakin besar. Oke. Nah, di sini dianggap Gojek itu memiliki kekuatan merek yang sangat luar biasa, sehingga dia valuasinya sampai 17 triliun di tahun 2015 tersebut. Nah, GoTo gimana? GoTo itu mulai berdiri merupakan gabungan dari Tokopedia dan Gojek pada tanggal 17 Mei 2021. Ya. Nah, disinilah muncul sesuatu yang apa ya? Karena pada saat itu komisaris utamanya itu adalah Garibaldi Thohir. Ya. Dan Atau Boy Thohir. Boy Thohir, ya, dapat suntikan dana tuh atas perintah Menteri BUMN Erick Thohir dari Telkomsel. Kalau kita perintah tidak tahu ya. Dapat ada memang statement. Nggak ada ya, mungkin ya. Sorry, maaf, Ya. bukan dapat perintah ya, mungkin ya. Itu keputusan dari Telkomsel, kemudian untuk menyuntikkan dana ke GoTo. Iya. Cuman orang memandangnya ada konflik of interest di situ, karena Garibaldi Thohir atau Boy Thohir ini komisaris utama di GoTo. Lalu Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Salah satu BUMN adalah Telkom dan Telkomsel anak perusahaan Telkom. Sehingga orang menganggap ya pasti adalah, walaupun langsung dan tidak langsung, itu soal lain, pengaruh Erick Thohir dalam keputusan untuk menanamkan saham di GoTo. Nah, pada waktu itu saya pernah mendengar kata-kata dari staf khususnya itu ya, yang Arya Sinulinga. Siapa yang nggak tertarik untuk menanamkan saham di perusahaan yang, ketika mereka ini digabungkan, valuasi mereka kan gila-gilaan tuh. Berapa, ibaratnya gede sekali gitu. Sehingga katanya, wah ini kan bisnis masa depan. Siapa yang nggak mau tertarik menanamkan saham di sini? Padahal kalau tidak salah, begitu ditanamkan saham, langsung anjlok. Iya. Gitu. Oke, teruskan. Apa yang didapatkan Lisa? Dan bahkan uang yang fresh money-nya itu konon ya, menurut Agus Edi Kristanto, dibagi-bagi aja di antara pemegang saham GoTo itu, yang para pengurus di situ, dia lemparkan sahamnya untuk ngambil uang fresh money. Ya kan? Dia nggak ngerti apakah ke depan saham yang mereka pegang tuh akan berbuah manis atau enggak kan? Apakah nilainya akan turun atau naik? Tetapi begitu mereka dapat uang, itu termasuk Boy Thohir pada waktu itu memiliki berapa, 1 miliar saham apa yang kemudian dinilai Rp1 atau apa gitu. Tapi persisnya nanti kita akan lihat lagi. Iya, karena memang di posisi ini kita nggak membahas kasus itu, tapi hanya melihat sekilas gitu ya tentang bisnis ini. Nah, Telkomsel itu menyuntikkan dananya sebesar 450 juta US dollar yang dibagi 2 sesi. Pertama disuntikan 300 juta US dollar, berikutnya adalah 150 juta US dollar. Totalnya pada kurs saat itu senilai 6,3 triliun. Nah, dengan dana sebesar ini Telkomsel mendapatkan saham GoTo sebesar 3% saja. Bayangkan ya. 3% saja. Iya. Karena valuasi yang gila-gilaan gitu kan. Sehingga uang yang berapa triliun itu hanya terkonversi menjadi 3% saham. Iya, di samping itu ini ada Era, tapi saya nggak dalamin ya. Jadi para founder itu ada beberapa pendiri dan investor awal-awal yang dari Jarum lah gitu ya, dari Astra yang masuk ke bisnis GoTo ini sudah generasi ketiga. Misalnya dari Astra itu kan William Suryajaya, keduanya ini. Nah sekarang itu udah cucu-cucunya William Suryajaya yang bermain di GoTo. Itu tuh mereka memiliki saham B katanya. Saham B itu kayak apa ya? Saya juga nggak terlalu belum mendalamin. Itu kayak misalnya hak vetonya Amerika gitu. Itu berbeda dengan saham umum orang kebanyakan yang dibeli oleh para pemain saham lah segala macam, pialang saham. Kalau di BUMN itu ada saham Dewi Warna istilahnya, tapi saya nggak tahu ya saham B itu ini apa. Saham B di ini tadi di. Oke, coba kita bacakan dulu nih kisah Gojek ini apa. Oke, silakan. Kisah Gojek dan GoTo. Coba silakan Lisa. Oh saya lanjut ya. Saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, kisah GoTo ini ada di saya. Ini kayaknya di Forum Keadilan. Interview antara
Pompida dengan Yanuar Rizky dan tadi Agus Edi Kristianto. Tapi saya mungkin ambil sedikit saja. Mayoritas saham Tokopedia ini dimiliki oleh TikTok, saat ini udah dijual. Bahkan Tokopedia ini udah hampir hilang lah ya. Selalu PHK karyawan, terakhir dia akan mem-PHK 1.500 karyawan lagi. Jadi TikTok membelinya tapi diambil alih sepenuhnya gitu ya kayaknya ya. Mungkin yang diambil cuman merek, karyawan enggak mungkin kemungkinan ya. GoTo saat ini mayoritas dikuasai SoftBank dan Alibaba. Ini kan asing semua nih. Apakah udah asing sepenuhnya? Enggak terlalu paham juga. Kebijakan memberikan insentif pelanggan sebesar 3,17 triliun. Ini pelanggan ini dapat insentif nih. Dibebankan kepada konsumen, dibebankan kepada pengemudi, maksudnya maafkan, salah ketik. Dibebankan kepada pengemudinya atau mitranya. Artinya seolah-olah Gojek ini baik hati nih konsumen ini slide dapat berapa nih? Slide 22. Slide terakhir ya. Biar diubah Jido ya. Oke. Slide 22 itu dibebankan kepada mitra atau pengemudi ojol. Jadi wah, Gojek beri insentif nih buat pelanggan. Seolah-olah itu dari Gojek, tapi sebenarnya dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi atau yang dia bilang mitra. Bukan mitra ya. Enggak seimbang ya. Mitra itu seimbang bukan? Itu mitra yang anak buah itu. Nah, ini yang dikomunikasikan, disampaikan secara keras nih oleh Yanuar Rizky kalau nggak salah ya. Mereka tuh bilang mengkomunikasikan diri seorang baik hati, merupakan solusi penyedia lapangan kerja, membuat rakyat miskin naik kelas, maksudnya jadi mitra gitu kan. Tapi kenyataannya perusahaan ini memperbudak ojol dengan membebankan biaya penggunaan aplikasi yang sangat mahal. Aplikasi. Bukan biaya aplikasi aja, dan semua jenis service itu semuanya dibebankan ke pengemudi semua. Ini itu Apli Akai itu di edit aplikasi. Iya, jadi ini yang ditarik dari percakapan antara hostnya Pompida di YouTube dengan Yanuar Rizky dan Agus Edi Kristianto ya, kalau nggak salah. Keras sekali mereka bicara di sini. Tapi ini yang ditangkap dari sana. Demikian RH. Mudah-mudahan pemerintah lebih peduli. Seperti di awal tadi kita bilang, ada 10% masyarakat Indonesia yang hidupnya tergantung dari operasional kepala keluarga atau anggota keluarganya sebagai pengemudi transportasi online. Oke. Ya, jadi saudara sekalian, saya paham ya, masalah seperti ini memang masalah rakyat kecil. Tetapi memang ketika kita membahas angka-angka dan lain sebagainya, mungkin di antara saudara sekalian banyak yang mumet angka-angka. Tapi intinya kita ingin ada semacam perhatian ya terhadap nasib ojol ini agar mereka punya bargaining position. Benar, ini menyerap tenaga kerja ya, dan pasalnya juga gede. Tetapi kalau kemudian antara mereka yang berpesta di perusahaannya dengan mereka yang mitra yang secara teoritis yang cari duitnya kan mereka kan sesungguhnya kan. Ujung tombaknya kan mitra tadi, pengemudi tadi. Ojolnya kan. Gitu. Tetapi yang terjadi adalah jauh sekali pendapatan mereka tadi ya. Ada yang dibilang tadi selain mereka memiliki saham, pengurusnya, gaji komisaris dan direksinya itu per bulan itu miliaran gitu. Imbal saham dan gaji itu miliaran per bulan. Imbal saham dan gaji miliaran, bayangkan. Padahal pendapatan semua dari mitra, dan mitra itu mendapatkan pendapatan itu dengan alat transportasi sendiri, bukan disediakan. Alat kerja sendiri. Alat kerja sendiri gitu. Memang bisnis ini bisnis pintar ya. Ketika muncul, saya ingat tuh ketika Nadiem Makarim di interview, ada berapa kendaraannya? Orang masih berpikir konvensional, dia punya motor sendiri kan begitu. Dia punya mobil sendiri, pada waktu itu masih motor, masih Gojek kan. Dia agak bingung kan, agak terhenyak ketika ditanya. Ada beberapa gitu. Tapi intinya adalah ya dia nggak perlu punya motor, nggak perlu punya mobil, karena motor dan mobil itu disediakan oleh mitra sendiri gitu ya. Dan sebenarnya mereka punya RH tapi nggak banyak. Tapi bayangkanlah dengan penghasilan segini mereka harus setor per hari lagi. Iya, tetapi kan ketik punya itu menurut saya
Sedikit sih. Diversifikasi dari usaha mereka kelihatannya. Iya betul, diversifikasi usaha, penghasilan tambahan dengan menyediakan kendaraan. Iya, jadi kayak mereka punya taksi yang mereknya memang Grab, mereknya apa, itu diversifikasi usaha. Ya hasil dari ojol ini sesungguhnya. Ketika mereka punya duit, mereka beli kendaraan dan melakukan diversifikasi usaha kan, untuk menjamin bahwa nanti kalau memakai ini mungkin jauh lebih safe, lebih apa dan lain sebagainya kan. Oke, kita bacakan dulu komentar Sobat Era ya sebelum kita selesaikan ya. Iya. Mudah-mudahan ada yang nyambung nih komentarnya dan tidak ngomong soal ijazah dulu ya. Izin record ya, silakan ya. Mantap. Gilang official ya. Oke, Assalamualaikum Bang RH, cerdas, keren. RH Profesor Ojol, luar biasa. Merdeka, merdeka, merdeka. Undang Yanuariski sama Aik Bang bahas ojol. Saya sudah pernah Aik, tapi nanti coba kita ini. Saya kehilangan kontak dia, udah lama sekali, udah berapa tahun dia nggak muncul. Jauh banget penghasilan ojol seperti langit dan bumi. Usut sampai tuntas. JKW memang kejam. JKW pemimpin yang tercela dan tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum Bung RH, selamat siang, izin menyimak. Ya tidak mesti JKW karena kondisi seperti ini masih terjadi sampai hari ini kan, gitu. Semoga aja ojol bukan sapi perahan. It happened already. Potongan dari aplikasi memang enaknya aja semakin besar bayarannya dipotongnya juga besar sama aplikasi. Gojek dan Grab sama dengan biadab. Ya kita nggak boleh begitu ya. Tetapi intinya adalah kalau nanti dari angka-angka yang kita sampaikan itu ada pembanding, silahkan ya. Karena mudah-mudahan semua angka itu bisa diverifikasi ya gitu. Nggak perlu pendidikan tinggi, yang penting banyak duit buat ijazah. Oke, beda lagi nih ya. Viralkan saja biar ojol ndang, apa maksudnya? Pemasukan dan pengeluaran malah lebih pengeluaran, perawatan kendaraan 10 order masuk juga belum bisa. Wah ini juga ini. Ya, jadi betul juga dia omongan dia. Jadi maintenance. Gak dihitung nih sebenarnya. Iya, begitu motor rusak. Tapi by the way mereka dapat ini nggak asuransi nggak ya? Mereka daftar sendiri sepertinya. Kalau nggak salah itu ada info 250.000 pengemudi ojol yang punya asuransi. Dari 7 juta. Jadi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan tentunya kan? Nggak ada, kalau mitra itu nggak ada apa-apanya sepertinya. Tapi nggak tahu juga ya RH, saya nggak cek sampai sana. Ya nanti kita cek lagi ya. Semakin banyak ojol atau sejenisnya berarti semakin sulit lapangan kerja karena ojol bukan pekerjaan. Ya bisa tidak ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang sektor lain berkembang dengan baik, ojol kemudian kita juga nggak paham juga ya. Kalau misalnya maksudnya gini, ojol ini antara order dan antara kesempatan dia mendapatkan order tersebut apakah makin susah atau apa gitu. Kalau YouTube seperti ini kan makin lama makin susah karena bilangan pembaginya makin banyak. Betul. Sementara iklan cenderung stagnan bahkan turun kan? Iya betul. Jadi pertumbuhan iklannya ojol itu karena pengemudinya makin banyak. Iya makanya bukan kan? Bukan karena menarik, tapi karena nggak ada pilihan. Iya, cuman pilihan. Ini gampang gitu. Kalau seandainya ada pekerjaan bidang lain kan mereka sebagian terserap. Iya. Sehingga nanti rasio antara ojol dan supply and demand-nya itu inilah masuk akal gitu. Tapi sebenarnya yang paling krusial di sini potongan dari operator. Kalau potongan operator sesuai dengan peraturan Kemenhub lumayan mereka. Lumayan ya. Oke, artinya demand-nya masih cukup besar ya. Demand-nya masih cukup dibandingkan supply-nya ya. Oke. Sesuai, setara. Sesuai ya. Semakin banyak ojol atau sejenisnya berarti semakin sulit lapangan kerja karena ojol. Oke. Yang makmur kroni-kroni pejabat, pekerja asing, pekerja sekelas buruh juga tenaga kontrak yang lain cuma buat makan sehari-hari. Miris, rakyatnya banyak yang belangsak, pejabatnya berlomba-lomba korupsi memperkaya diri sendiri. Dan kita sudah mengatakan, tidak itu saja, rangkap jabatan juga. Iya. Rangkap jabatan juga. Ya. Tinggal tagih saja janji kampanye Gibran 10 juta lapangan kerja.
Emang bisa wakil presiden melangkah tanpa restu presiden, kan nggak bisa. Aplikasi seperti penghisap darah orang yang kerja keras di jalan, mereka cuma upah aplikasi sambil duduk ongkang kaki di kantor ber-AC. Ya sebenarnya kalau pembagiannya kalau pembagiannya masuk akal sih nggak salah, sesuai gitu ya. Karena de facto yang cari duit itu ojolnya. Beda kalau kita misalnya meng-hire tukang. Tukang kan cuma bekerja tapi uangnya dari kita. Bahan dari kita gitu kan? Ya enggak semua. Material. Kan, cuma tenaga doang. Tenaga aja. Iya kan? Kalau misalnya kita tukang, tenaga doang. Nah, kalau ojol beda. Bahan dari dia, tenaga dari dia, maintenance dari dia, maintenance dari dia. Marketingnya semua promosi dari dia juga kan? Lalu ada promosi apa buat konsumen? Iya. Okay. Dari dia juga mereka biayanya. Muter-muter, iya. Oke. Pak Refli coba undang Pak Dr. Yanuar Rizky. Sepertinya beliau sangat paham tentang GoTo, temannya Aik itu. Coba nanti kita ya. Iya. 19 juta lapangan kerja ternyata kerja jadi termul ya. Ya oke, itu saja saudara sekalian. Silakan list closing statement, kemudian wrap up dan closing statement. Ojol ini menurut saya mungkin salah satu peluang kerja di saat kesulitan mencari kerja dan banyaknya PHK di industri. Jadi itu adalah sektor kerja informal yang jadi harapan orang yang sebenarnya awalnya bekerja formal mungkin ya. Karena kan kalau informal itu nggak ada jaminan segala kesehatan, jaminan tenaga kerja, pensiun dan lain-lain. Itu sektor informal. Nah, melihat peluang, melihat jumlah orang yang bekerja di bisnis ini sekitar 7 juta orang tadi, kalau dikali dengan data BPS satu keluarga itu ada 4 orang, jadi ada 28 juta masyarakat Indonesia yang berharap dari penghasilan sebagai pengemudi transportasi online. Ini mestinya para politisi yang ada di DPR, juga para pejabat yang berwenang peduli gitu. Jangan dibiarkan mereka menderita sampai mana. Karena ini efeknya adalah ke gizinya, ke harapan masa depan, kehilangan harapan masa depan karena kurang gizi dan tidak bisa berkembangnya intelektualitas ke depan. Demikian, terima kasih RH untuk ini. Oke, sobat sekalian ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah atau dari pihak yang berkuasa atau regulator atau siapapun. Intinya adalah coba buat skala atau skema keadilannya. Kadang-kadang kita juga bingung, perusahaan rugi terus tetapi eksekutifnya kaya raya hahaha terus ya kan. Sementara yang diojol itu bertahan hidup lumayan lah. Cuma sekedar untuk bertahan hidup saja, bukan untuk sejahtera. Padahal kalau kita kembalikan kepada tujuan bernegara, itu memajukan kesejahteraan umum. Jadi memajukan kesejahteraan umum itu tidak hanya mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Tetapi secara real memang ada kehidupan yang benar-benar punya masa depan. Ya. Jadi cukup sandang, cukup pangan, cukup papan ya. Dengan standar minimal yang layak. Kemudian yang paling penting adalah ada masa depan. Iya. Jadi orang kalau bekerja nggak ada masa depannya, itu namanya sama saja dia cuma sekedar bertahan hidup menunggu kematian namanya. Kita harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan agar manusia Indonesia itu semua terlindungi begitu ya. Oke, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.